Tapi kalau misalnya kayak Alaskan Malamut itu kan besar dan bulunya juga gondrong, apa itu juga nggak repot? Semua sama, cuman yang beda itu Giant. Giant itu sifatnya lebih males gerak lah. Yang pertama waktu lahir 11, cuman 3 kan emang udah mati di dalam. Iya. Jadi saya yang hidup 8. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini saya bersama teman-teman YouTuber. Ada di Kim Delisan Kennel. Karena di dalam ini ada 50 ekor anjing dan jenisnya macam-macam. Ini saya bareng sama Mr. Polim. Halo. Channelnya Mr. Polim, Urban Squad, channel sebentar saya ingat. Channel Collection. Oh iya, Torto Collection. Oke, kita langsung masuk aja, kita lihat ada kayak apa sih anjingnya. Karena ada yang gede, ada yang kecil. Ini pada suka anjing semua kan, suka piara anjing semua juga. Jadi kita lihat nih kennelnya kayak apa. Lanjut. Ya sahabat, kita langsung ngobrol sama Ci Natalia, owner dari kennelnya. Kim Delisan Kennel. Apa? Kim Delisan Kennel. Kim Delisan Kennel. Nih di sini tulisannya Kim Delisan Kennel. Ada Instagramnya kah? Ada greathouse.id. Greathouse.id. Kennelnya tadi, terus sudah ada nama Instagramnya, apa ada Facebook atau apa, YouTube channel apa? Instagram aja. Instagram aja. Ini kan ada banyak nih jumlahnya. Ada 50 ekor anjing. Terus beberapa jenis gitu. Itu memang diawali dari ras apa dulu? Pertama kali Malamut, Alaskan Malamut yang Eropa, yang standar. Alaskan Malamut yang Eropa yang standar. Ya standar Malamut. Oh. Iya. Habis itu baru mulai ke ras-ras yang lain. Ya, ke Tibetan gitu. Dari semua jenis yang ada di Paris ini, mana yang perawatannya paling ekstra? Maksudnya paling banyak usaha lah, mungkin dari sisi bulunya, makanannya, dan ya paling repot lah istilahnya gitu. Gitu. Ya Bichon. Ya Bichon Frise. Padahal kan kecil ya dia ya. Iya, tapi dia kan bulunya kan tipe yang keriting tuh. Jadi harus setiap hari disisir. Udah gitu dia putih. Iya. Jadi ya basah dikit harus ngeblow. Jadi lebih ke arah perawatan bulu. Ya, perawatan bulu harus ya. setiap hari ya. Ya. Tapi kalau misalnya kayak Alaskan Malamut itu kan besar dan bulunya juga gondrong, apa itu juga nggak repot? Enggak sih, kan kalau itu kita kalau udah biasa sisir kan cepet. Kalau Bichon bedanya kan kita harus jaga benar-benar harus putih, repotnya di sana. Kalau dari sisi kesehatan, anjing apa yang paling rentan, maksudnya perawatannya bukan berarti gampang sakit, tapi yang perlu banyak perhatian, itu yang mana? Atau sama? Hampir sama sih, Hampir semua. sama Paling ya? ya agak rentan ya Chihuahua sama Pomeranian ya, karena kecil kan. Jadi dia kan kayak batuk aja kan udah kayak berat gitu. Kalau masalah kutu ya, itu dengan bulu yang paling banyak itu artinya riskan nggak sih kita tuh untuk mencegah? Jadi bukan kutuan, mencegah supaya nggak kutuan itu gimana? Ini kan anjing banyak, kalau ada kutu satu kan amsyong ini bisa repot. Ya aku kan pertama kali jaga lingkungan juga sih. Setiap kali kita semprot itu kan kayak pakai Biclean biar nggak ada kutu. Sama untuk anjingnya saya kasih Nexguard. Oh, dimakan ya? Makan Nexguard tiap bulan saya kasih. Sesuai dosisnya tentunya. Ya sesuai dosis. Jadi biar buat cegah kutu lah gitu. Nah, kita bicara pertama tadi dikeluarin Alaskan Malamut. Perbedaan yang mendasar secara basic itu apa, yang Thailand, Eropa sama China? Dari size ya, dari ukurannya paling besar itu kan Giant. Dia hampir 2 kali lipat dari Malamut standar lah. Terus bulu juga kalau yang Giant itu lebih glamor ya, lebih fluffy. Bulu lebih banyak. Terus kalau yang Thailand itu hampir sama kayak Giant tapi dia size-nya lebih kecil. Terus abis itu standar Malamut bulu pendek gitu. Itu standar FCI. Dia itu kalau dari sisi makanan sama behaviornya, tingkah lakunya sama? Semua sama, cuman yang beda itu Giant. Giant itu sifatnya lebih males gerak lah. Nggak terlalu aktif main. Kalau yang standar Malamut sama Thailand kan lebih aktif ya. Tapi dia tetap koridornya masih sifat Malamutnya tetap ada ya? Ada, tiba-tiba iya, dia kayak jadi kayak ada herderan atau enggak, kayak apa? sama semuanya human friendly sih, nempel sama orang. Kemiripan antara Malamut sama Husky mirip atau beda jauh sifatnya?
Bedanya husky lebih bandel, lebih aktif. lebih aktif, sama dia kan cuek, nggak suka nempel ya, dia sukanya jingkrak lari-larian. Sama husky kan tukang kabur, dia cari cara buat kabur dari kandang terus. Kalau Malamut masih mau nempel? Ya, kalau Malamut kan kayak kita bawa pergi nih, dia nggak mungkin jauh-jauh dari saya. Nempel. Ya nempel. Kalau husky kan kita lepas langsung kabur. Iya. Kalau bicara harga nih, yang Giant yang dari China, Eropa, sama Thailand, anggaplah kualitasnya sama nih, sama-sama show quality atau sama-sama breed quality bagusnya, ya? ya. Sama-sama bagus, itu paling tinggi yang mana? Harga bahan lah istilahnya. Sebenarnya sih tergantung itu sih. Giant Malamut sih dia dibanding Thailand, Giant Malamut lebih mahal. Itu kan ibaratnya kalau yang benar-benar udah terbukti kayak Giant gitu, jantan biasanya tuh udah di atas 100 juta harganya. Nah, kalau Malamut Show itu kalau di Indonesia sih harganya nggak terlalu mahal sih, tapi kalau kita mau cari keluar tuh yang benar-benar top ya harganya mahal juga. Harganya bisa lebih dari Giant. Jadi tergantung itunya sih, main di level mana. Kalau di pasaran yang banyak ada di pet shop itu yang biasa yang Eropa ya? Dia kalau yang laku di pasaran itu sebenarnya long hair. Orang lebih suka yang fluffy, rambutnya long hair tuh dari mana? Berarti bukan long hair Thailand. Oh, long hair Thailand. Itu yang pasaran paling banyak di sini. Itu standarnya sih orang pada itu sih belinya Thailand. Secara kebutuhan kalsium itu beda-beda nggak sih antar anjing atau ya sesuai ukuran? Sesuai berat. Kan ada takarannya tuh di kalsium itu kan, ya kita ikutin takarannya aja sih. Makin besar ya makin banyak. Mereka semua anjing-anjing itu AC? AC 24 jam. Makannya dog food, raw food atau campur? Campur. Lebih banyak kan mana persentasenya? Dog food lebih banyak. Itu saya kasih raw food cuman sebagai ini aja sih, pancingan biar mereka makannya banyak. Habis itu ada anjing tadi Tibetan Mastiff. Tibetan Mastiff maksudnya bagusnya dari negara mana? Apa impor atau udah lahir di sini? Terus gimana sifatnya dan perawatannya? Ya, Tibetan Mastiff sih semuanya saya masih import induk-induknya. Soalnya kan di Indonesia hampir dikatakan jarang ada, Pak. Jarang ada. Jadi saya import. Yang jantannya itu import Rusia. Saya beli dari si Pak Gunawan tuh. Terus yang betinanya saya impor sendiri dari Hungaria. Ada perbedaan nggak dari Hungaria sama Rusia dari sisi karakter fisiknya? Semua sama, cuman saya emang beli yang ini bedanya kalau yang Hungaria long hair, tipe lion head kan. Kalau yang Rusia itu tipe klasik, jadi bulunya pendek, short hair. Karakter semua hampir sama sih, mereka sama semua. Terus saya emang cari yang nggak galak kan, soalnya kalau galak kan itu resiko ya. Terus kalau sama kita kan jadi kan kennel boy kan susah juga nanti adaptasinya. Hampir semua dia sih hampir sama kayak Alaskan Malamut lah. Gaya-gayanya semua, makanya sama. Ini udah sempat lahiran sini atau enggak? Udah, saya udah 2 kali breed. Anaknya sekali lahiran sampai sekitar berapa kira-kira? Banyak. Jumlahnya? Yang pertama waktu lahir 11, cuman 3 kan emang udah mati di dalam. Iya. Jadi saya yang hidup 8. Yang kedua itu saya kan nggak tahu dia hamil, kita kecolongan gitu, pernah sekali ngecat kandang, jadi disatuin bikin galuk, nggak taunya kawin atau punya anak itu sampai 13 enggak, tapi 13 itu 4 ibaratnya nggak berkembang. Iya. Ya, jadi kan 9 terus saya seiring waktu berguguran sisa 4 jadinya. Nah, saya sebenarnya mau nanya itu tadi, kalau di halaman kira-kira bisa nggak sih dia survive di Jakarta ini? Bisa, asal tempatnya teduh loh, kayak tentu kita nggak panasan ya, tapi maksudnya nggak harus AC gitu. Nggak usah. Yang di Surabaya sih ada yang beli 2 kan, itu sampai survive sih. Dia pakai tempatnya teduh, dikasih pohon-pohon, terus dikasih fan. Iya. Ya itu sehat sih sampai sekarang. Kalau yang paling berisik di antara mereka ini, selain maksudnya tadi Tibet sama Alaskan, lebih berisik mana? Tibetan itu cuma berisik malam. Kalau dengar suara, dia sensitif sama suara. Kalau malam tuh pasti gonggong. Terus kalau ngeliat orang baru nggak dikenal, dia gonggong. Kalau Alaskan kan ngeliat kita kan langsung berisik, dia minta keluar, minta disayang. Bedanya itu sih. Kalau Tibetan sih ngeliat kita lebih cuek sih. Alaskan itu gonggong atau ngelolong ya? Ngelolong. Tapi gonggong sempurnanya nggak dapet ya? Bisa nggak sih dia gonggong sempurna gitu kayak anjing lain gitu, anjing
Banyak kan sih ngulong-ngulong sih. Ngulong ya? Iya. Oh ya, Coco sendiri itu kan anjing medium, bulunya gondrong, tapi saya pernah baca katanya dia juga termasuk anjing penjaga. Coco Karakternya lebih mau ngejaga dibandingin apa? Dibandingin kayak Pom gitu. Oh iya, Coco itu setia sih sama kita. Kayak saya kalau di rumah, mereka akan jaga depan kamar saya, nggak pergi kemana-mana. Iya. Oh, Lebih Coco setia anjingnya. nempel gitu mau ya. Ya, yang tergantung karakter juga sih. Ada Iya. juga yang agak cuek, tapi rata-rata sih Coco nempel sih sama orang. Ya dibandingin sama Husky kan main. Ya, gitu. kalau asli paling cuek gitu. Cuek. Habis Coco ada lagi Corgi. Kalau Corgi, ya itu bisa jaga rumah juga tuh. Bawel, kalau ada orang datang pasti gonggong. Corgi itu kayak preman lah sifatnya dia. Oh, Berani, berani dia. Iya, berani. Mau anjing gede juga dia lawan. Habis Corgi tadi apa lagi sih? Pudel, Bichon. Ya Poodle Bichon anjing hias lah ya. Kita ya. Tapi Poodle itu kan pinter kan? Pudel pintar, apalagi yang standar. Poodle sama itu Bichon pinter mana? Pudel sama Bichon Lebih cepet mana kalau diajak dikasih perintah atau apa? hampir sama itu berdua itu. Bichon juga pintar sih, bisa kalau kita ajarin obedience cepet nangkepnya dia. Bisa. Nah kalau Akita karena masih kecil ya jadi Japanese Akita iya. kalau yang paling cuek berarti tercuek ya si Husky. Cuek Husky, tapi Husky yang ini juga baik sih. Kan kayak tadi kan dia samperin semua orang kan, diajak main gitu kan. Cuman ya dia cueknya tuh ini pengen lari-lari, maunya kalau maunya bebas, Iya. maunya keluar kandang. Yang paling kalem di antara semuanya itu Paling kalem itu Coco. Coco? Standar pudel itu kalem, itu enak. Piara di rumah nggak inilah, rapi lah rumahnya. standar poodle kan berarti yang tinggi tadi Iya tuh. iya, yang tinggi itu nggak pecicilan. Anaknya baik. Kalau di rumah ya diam aja ikutin saya kemana. Kalau yang kecil-kecil lainnya tadi kayak Friends juga masih kecil juga sih Iya, ya. French Bulldog masih kecil. Kalau pemula datang ke sini, dia suka semua anjing. Yang disarankan sama Cina Tali anjing apa? Kalau dia di apartemen sih tinggalnya paling enak ya Poodle sama Bichon sih ya. Poodle sama Bichon Iya, kalau di Poodle, apartemen. Bichon, Chihuahua. Terus tapi kalau dia yang kalau mau bawa lari ya enak tuh, standar Poodle itu enak diajak jogging loh. Dia kuat lari. Berikut lari. Iya, kalau Malamut kan ngos-ngosan kadang kan Iya. udah capek. Kalau ini enggak, itu mau berapa kita bawa 5 km juga dia nggak berhenti. Jadi poodle ini memang di dalam rumah dia oke, kalem, di luar juga dia oke juga. Iya, standar Poodle sih enak sih buat dipiara tuh. Kalau kita sampai repot sama bulunya paling potong pendek ya. Iya, nggak rontok ya. Misalnya kita kayak, aduh saya nggak bisa nyisirnya nih, apa ya, Oh, potong pendek iya, aja bisa potong kan? pendek Dia bisa. juga nggak apa-apa kan, Nggak kita apa-apa. cukur pendek ya. Iya, sisain mukanya aja. Iya, iya. Range-nya berapa sih kalau bahan? Di sini jual cocok juga nggak? Lagi mau di breed sih. Oh, yang di sini yang udah available apa yang? Yang available, yang saya udah sering breed itu Alaskan Malamut, Tibetan, Corgi, Bichon. Nah, kalau Corgi sekitar berapa range-nya? Corgi itu saya main di range 9 sampai 15. 9 sampai 15. Corgi anakannya Iya, ya? anakannya. Umur sekitar 3-4 bulan. Nah, ready bawa pulang 2 bulan. Cuman mau booking udah bisa gitu. Itu 9 sampai 15 Iya, untuk Corgi. tergantung Kalau kualitas. Bichon Bichon itu kalau yang kualitas bagusnya di atas 20. di atas 20. Tapi yang 20. Kalau yang mini 50. mini 50. Semakin kecil semakin bagus Iya. ya. Yang ini saya ada kawinin satu sama mini Bichon sih. Lagi udah mau bulan depan lah lahiran. Ya sahabat, begitulah tentang anjing yang beraneka ragam. Nanti kalau sahabat pengen cari anjing, nanya-nanya atau mungkin beli, bisa langsung hubungin Cina Talia atau lalu lewat IG-nya. follow Instagramnya. Ini Instagramnya di sini. Oke. Makasih Ji, sampai ketemu. Ya.